besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau menjadi sarana wasilah antara kita dan Allah, baik di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan yaumul akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis darah syukur rahimahullah. Tema yang saya ambil pada daras sekaligus silaturahim perdana saya dengan anggota Jemaat Jabar II, khususan Jemaat Bogor, adalah janji baiat. Tadi kalau Pak Kaid bilang ini Pak Kaid atau Pak siapa tadi? Pak Imam atau Pak? Ya. Ini baru 10, karena sudah agak banyak yang hadir. Mungkin melihat tema mungkin janji baiat. Apa tidak serem kan? Janji ini kan tidak serem ya? Tema ini tidak serem kan? Ya. Tidak menyeramkan gitu kan? Tidak, Pak. Maksudnya jangan-jangan temanya menyeramkan gitu, janji baiat. Jadi saya ambil ini, kenapa ini adalah fondasi utama. Ini adalah gerbang pertama untuk mencapai taqarrub ila Allah. Jadi seperti kita membuat bangunan itu akan mengikuti bentuk pertama. Jadi kalau fondasinya segi 4, dia akan mengikuti sampai ke atasnya segi 4. Kalau fondasinya itu segi 5, dia akan segi 5. Kalau fondasinya miring, dia akan miring. Tidak mungkin jadi lurus. Jadi baiat itu adalah fondasi kita. Akan seperti apa kita menjadi seorang murid setia dari Hadrat Masih Maud Imamul Zaman Al-A'zam, imam terbesar untuk abad ini. Jadi Bapak sekalian, perlu dipahami bersama, ada semacam kesalahan kaprah gitu ya. Misalnya kalau saya tanya nih, ada berapa janji baiat kita terhadap Masih Maud Salam? Pak Kaid aja dulu lah, Pak Kaid. 10 Pak, 10 butir syarat baiat Pak. 10. Itu kesalahan kaprah. Kalau 10 itu syarat baiat. Oh. Betul kan? Iya Pak, betul Pak. Syahadat, Pak. Kalau 10 itu syarat baiat. Janji baiat itu ada tertera di cover awal ketika kita tanda tangan surat baiat. Syahadat ya? Ada berapa? Syahadat bukan, Pak? Nah, ini menurut saya gini. Kadang-kadang sesuatu yang sepertinya sepele, tetapi kadang-kadang kita selalu melupakan. Maka saya dulu pernah diajari oleh almarhum Rasul Tabrik yang pertama yang pernah saya tahu ya, Bapak Maulana Tuan Cima dulu. Beliau biasanya bertanya sesuatu yang di luar dugaan kita. Ya salah satunya ketika kita di Jamiah dulu, beliau tanya berapa kali Tuan naik ke masjid sini. So Tuan, itu berapa anak tangga yang Tuan titi ke atas? Kan nyaris orang tidak mungkin ngapain hitung anak tangga kan? Ternyata kata beliau, bagaimana kita akan menaklukkan dunia sementara kita tidak pernah sadar siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, itu yang perlu dipahami yang pertama. Makanya kenapa saya selalu bertanya kepada anggota, berapa janji baiat kita? 10 Pak. Itu makan syarat. Ditulis di situ syarat baiat. Janji baiat itu ada di dalam cover pertama di muka awal ketika kita tanda tangan surat baiat. Pak Kaid, ada berapa Pak Kaid? Punten Pak. Belum. Pak Jaim, Pak Jaim. Pak Jaim. Mohon maaf ya. Sahadat. Ada berapa? Ada berapa? Saya tanya ketua badan-badan dulu ya. Ibu Eli, sering dibaca. Ibu Ketua Eli ada? Pak Erik, ayo Pak Erik.
Ya santai aja lah kan, ini mah baru ini sambil silaturahim supaya bergembira. Kalau di cover awal surat baiat kita itu ada 3. Yang pertama, saya berjanji akan sekuat tenaga untuk mematuhi 10 syarat baiat yang telah ditetapkan oleh Hadrat Masihil Maud. Yang kedua, saya akan mementingkan agama di atas kepentingan dunia. Yang ketiga, saya akan tetap setia terhadap nizam Khilafat Ahmadiyah dan akan mentaati huzur sebagai Khalifatul Masih dalam setiap kebaikan yang huzur serukan, insya Allah. Betul ya? Koreksi kalau saya salah. Iya betul. Betul Pak, itu Pak. Tersilap syarat baiatnya. Itu makanya. Kenapa saya awali dengan ini supaya mengingatkan kembali, merefresh kembali ingatan bapak-bapak. Inilah pola yang akan kita ikuti dalam kehidupan beragama kita. Karena kalau ini kita patuhi insya Allah Pak, hidup kita penuh dengan keberkahan, baik di dunia ini maupun di yaumul akhir nanti. Karena kita sama-sama yakini, jemaat yang kita tumpangi hari ini, imam yang kita yakini hari ini, adalah wujud satu-satunya yang telah Allah pilih untuk menjadi sarana satu-satunya keselamatan kita, baik di dunia maupun di yaumul akhir. Nah, janji kita yang pertama itu akan sekuat tenaga. Jadi akan mematuhi 10 syarat baiat. Mohon maaf Pak Kaid, hafal 10 syarat baiat? Aduh, harus baca Pak. Harus baca Pak, maaf Pak. Mohon maaf sekali. Saya sering teruji Pak oleh orang-orang sekitar saya yang bukan jemaat. Maka saya berusaha sekuat tenaga, buku yang ada di rumah, saya resume semuanya. Kenapa? Karena ada orang pernah tanya ke saya. Di suatu saat ada seorang tamu datang ke rumah, ada buku Apakah Ahmadiyah di meja. Terus dia tanya ke saya, Dil, itu isinya apa? Saya kaget itu. Kenapa? Kan saya orang Ahmadiyah. Ngapain juga baca Apakah Ahmadiyah? Kan gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa sudah menjadi memiliki. Sehingga tadi maintenance-nya itu, pemeliharaan itu yang kadang-kadang jarang kita lakukan. Maka oleh karenanya, timbulkan kesadaran dulu. Hadrat Masihil Salam bersabda kepada kita, kalian ini seperti makhluk kecil di laut, yang tujuan hidupnya tidak pernah berpikir untuk melihat matahari. Tetapi di akhir kehidupannya, dia menjulang melewati batasan-batasan kesadarannya. Itulah kerang. Kerang itu, batu karang itu kan dari makhluk kerang. Dia hidup hanya untuk nempel, mati, nempel, mati, nempel, mati. Akhirnya apa? Dia muncul ke permukaan laut. Keras apapun ombak menghempasnya, tidak pernah bisa tertumbang. Itulah kalian, kata beliau. Jemaat itu adalah bagian dari seluruh bongkahan seibarat batu karang di lautan yang menjulang melewati batasan kesadarannya. Itulah air laut. Ke atas dia menjulang. Padahal dia tidak pernah berpikir untuk melihat matahari. Beda dengan kita, ketika kita pergi ke laut, yang kita lihat sunsetnya di atas permukaan laut, kita tidak pernah berpikir ada apa di dalam laut sana. Nah, kesadaran itu kata beliau harus dibangun di setiap orang Ahmadi, bahwasannya kita ini memiliki misi dan visi yang sangat luar biasa. Dunia akan selamat hari ini, tergantung kita. Kita lah jantungnya dunia, kata Khalifah. Denyutnya dunia ini tergantung denyutnya nadi orang-orang Ahmad. Itu yang diyakini oleh kita hari ini. Maka oleh karenanya, basicnya adalah baiat itu. Sedikit ya, untuk sebagai bahan pengetahuan aja. Baiat itu adalah kata bahasa Arab. Diambil dari wazan baya'a. Dari wazan fa'ala. Itu bentuknya adalah bentuk sulasi majid. Fi'il di dalam bahasa Arab, kata kerja itu ada 2 bentuk. Yang satu sulasi mujarrad. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli, tidak ada tambahan.
Yang kedua sulasi majid. Bentuk sulasi tetapi ketambah satu huruf. Contohnya fa'ala jadi fa'ala. Apakah artinya sama? Beda. Itulah hebatnya bahasa Arab. Ketika dia berubah bentuk menjadi sulasi majid yang rubai, yang ketambahan satu huruf, dulu saya belajar di pesantren seperti itu. Jadi fa'ala, baya'a, yubayi'u, mubaya'atan, au bi'atan, au bi'atan, au mubayi'u. Nah, ada 4 faedahnya dari perubahan bentuk dalam ilmu tasyrif itu ada 4 faedah. Yang pertama litaksyirati bainasnaini. Maksudnya apa? Kalau fa'ala atau qatala itu artinya membunuh. Jadi membunuh itu kan hanya pasif, seseorang ingin membunuh seseorang. Tetapi kalau qatala pakai alif itu bukan membunuh artinya. Tetapi apa? Litaksyirati bainasnaini. Jadi ada persekutuan dari 2 orang. Maksudnya qatala itu saling membunuh. Maka bahasa Arab kata qatala itu artinya berperang. Kenapa? Karena berperang itu masing-masingnya ingin saling membunuh. Gitu. Itu hebatnya bahasa Arab. Yang kedua, faedahnya itu litakdiyah. Litakdiyah itu contohnya itu. Waqa'a. Qa'a itu artinya sembuh. Waqafa itu sembuh. Tapi kalau ketika tambah satu huruf itu artinya apa? Menyembuhkan. Sembuh dan menyembuhkan itu berbeda. Itu hebatnya bahasa Arab. Yang ketiga, makna dari penambah satu huruf itu apa? Litaksir. Maksudnya apa? Berulang-ulang. Contohnya apa? Qafa'a, memotong. Kalau qafa'a artinya saling memotong-motong, berulang-ulang, memotong-motong dengan memotong berbeda. Nah, yang terakhir limakna fa'ala. Jadi maknanya sama dengan makna yang sulasi mujarodnya. Artinya apa? Baya'a artinya menjual. Baya'a artinya transaksi. Baya'a artinya kesetiaan. Baya'a artinya keitaatan. Nah, ini Bapak sekalian sedikit sebagai bahan renungan saja. Bahwasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai silwatnya. Silwat itu artinya bentuknya itu dengan kalimat dengan wajan fa'ala. Baya'a, bukan fa'ala. Bukan memakai silwatnya itu. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kalimat yang Allah sebutkan. Maka di Quran surah Al-Fatah Allah katakan alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una. Dari wajan tadi fa'ala yufa'ilu. Baya'a yubayyi'u. Jadi silwat fi'il mudhari'nya itu yubayyi'u atau dari wajan yufa'il. Nah ini maknanya tadi bahwasanya dalam setiap huruf bahasa Arab itu maknanya akan sangat luar biasa. Nah, lupakan itu, kita bahas tentang hakikat dari janji baiat kita tadi. Yang pertama, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mematuhi 10 syarat baiat yang telah ditetapkan oleh Hadrat Masihul Maud alaihissalam. Yang pertama apa? Akan menghindarkan diri sampai matinya dari perbuatan syirik. Yang kedua akan menjauhi corak bohong, zina, pandangan birahi bukan pada muhrimnya, fasik, aniaya, huru hara, berbuat zalim. Yang ketiga akan sekuat tenaga melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sholat tahajud dan akan senantiasa menyampaikan sholawat kepada junjungan mulia besar Muhammad SAW. Yang keempat, ada yang bisa melanjutkan? Akan mendatangkan, akan berusaha sekuat tenaga, tidak akan mengadakan merugikan,
tidak akan mendatangkan kerusuhan pada kerugian tempatnya terhadap makhluk Allah pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. pada khususnya. Karena dorongan hawa nafsu baik lisan maupun tangan dengan cara apapun. Yang kelima, akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam duka atau suka, nikmat atau musibah. Saya berharap semua kita sudah disimpan, di-save di benak kita. Seluruh rangkaian ini adalah pola, ini adalah bentuk amalia kita di dalam kehidupan nyata. Karena ini saya yakin sekali, itu yang kata Hadrat Masih Maud Salam, yang akan menyelamatkan kalian dari segala macam musibah di dunia ini. Inni uhafizu kulla man fidar. Nah itu hanya 10 itu aja sebenarnya. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi ketika kita menandatangani surat baiat, kita masuk di dalam gerbang jemaat ilahi yang kita sama-sama cintai. Yang berikutnya, kita pun berjanji. Ketika jadi Ansor, kita berjanji. Ketika jadi Udang, kita juga berjanji. Ketika jadi LI, kita pun berjanji. Jadi banyak sekali janji yang kita ikrarkan. Tetapi Allahu Akbar, subhanallah, seberapa persenkah yang sudah kita amalkan dari janji-janji. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu akan ditanya nanti terhadap janji-janji itu. Maka oleh karenanya di subuh yang berberkat ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwasanya kita pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tetesan dan uraian air mata bahwa saya berjanji, ya Allah, saya akan melaksanakan, saya akan mendahulukan kepentingan agama di atas kepentingan dunia. Seperti apakah implementasinya? Karena ada orang mengatakan, kan kita hidup di dunia, apa benar? Kita diajarkan oleh Subhanahu wa taala doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Niscaya bahwasanya kita hidup di dunia pertama kali, maka Allah ajarkannya baik dulu kamu di dunia. Cuman kadang kita lupa. Dunia ini hanya sebuah sarana, bukan tujuan. Itu yang selalu diingatkan oleh Khalifatul Masih. Niscaya dunia ini adalah sarana kita untuk mencapai tujuan akhir. Oleh karena itulah, jangan sampai dunia inilah yang menjadi penghalang kita. Dunia, asal katanya dana. Dana itu artinya kosong. Dana itu artinya nol. Pak Musafar, 0 ada 4. Nilainya berapa? 0. 0, Pak. 0 ya. Kalau 6, Pak? 0 juga. 0 juga. Jadi kalau punya mobil, punya rumah, punya sawah, punya istri cantik, punya apa-apa, itu kan dunia ya. Berarti 0 kan? Iya. Jadi 0 itu, dunia itu 0 ternyata. Jadi seberapapun banyaknya 0, paling lama 0 berapa? 12 ya? Ya, 12 12 miliar. Triliun. Kalau 12 triliun atau miliar? Triliun, Pak. Triliun ya. Berarti kan paling banyak 12. Nah, ketika ada angka 1 di depan 0, 1 tambah 1 0, nilainya berapa? Iya. 10. Ada 2 nolnya? 100. 3? 1000. Hilangkan angka 1-nya. 0 semua. Nah, persis. Itulah dunia. Maka kenapa kita berjanji, aku akan menghentikan agama di atas dunia. Nah, agama itulah angka 1. Supaya 00 itu ada value-nya, ada nilainya. Dan bakalan ada nilai 00 yang kita miliki, sekiranya angka 1 tidak mendampingi. Cukup dia berdiri 1 saja. Tinggal tambah saja 0, 2, 100, 3, 1000, 4, 10.000, 5, 100.000, 6, 1 juta. Tinggal cukup saja nama 0. Nggak usah angka 1 nggak usah dirubah. Tapi begitu 1 nambah 1 0, itu lompatannya luar biasa. Nambah 1 lagi lompatannya luar biasa. Itu dahsyatnya angka 1. Gitu. Nah oleh karenanya,
Kenapa kita harus masuk di dalam jemaat? Di jemaat ini dunia-dunia yang tadi nol itu, yang kita kumpulkan dari A sampai Z, dari gelap ke gelap lagi, itu akan punya makna sangat luar biasa. Kenapa Hujur mengatakan canda itu salah satu bagian daripada untuk tidak melupakan kepentingan dunia itu. Apa itu agama itu? Nah ini kadang-kadang ketika Huzur tanyakan tentang sholat misalnya. Kenapa tidak sholat subuh ke masjid? Saya kan berangkat pagi mau balik kemana? Ke pasar. Berangkat jam berapa? Jam 4. Oke. Zuhurnya gimana? Kan masih di pasar mau balik. Oh iya. Kalau asarnya masih dalam perjalanan pulang mau balik. Iya. Maghribnya baru nyampe di rumah, Pak. Isya kelelahan. Terus mau kapan datangnya? Subuh berangkat sebelum subuh. Zuhurnya masih di kantor. Asar masih di perjalanan. Maghrib belum nyampe. Isyanya ketiduran karena kelelahan. Itulah niscaya. Niscaya itu yang sebenarnya Allah tahu. Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Kamu akan sibuk, Allah tahu. Diingatkan ke wal asri demi masa. Itu 1400 tahun yang lalu diingatkannya. Demi masa. Pada suatu waktu nanti, wal asri innal insana lafi khusrin, kamu rugi kata Allah. Pada masa kapan? Hari ini. Di saat dunia sudah terbuka luar biasa. Segala macam kemewahannya. Bahasa Al-Qur'annya idza zulzilatil ardu zilzalah, telah aku bongkar seluruh perut bumi ini untuk kepentingan manusia. Dan inilah yang membuat manusia lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak, kalau kita kembali tadi ingat di surah Al-Maidah 83 saya bacakan. Ini dahsyat luar biasa. Wa idza sami'u ma unsila ila rasul. Dan ketika mereka mendengar apa yang turunkan kepada Rasul ini, ar-Rasul itu pakai alif lam. Jadi ar-Rasul pakai alif lam itu dalam bahasa Arab itu istimnya isim nakirah, isim ma'rifah. Sudah ada alif lamnya. Jadi setiap ar-Rasul di dalam Al-Quran itu pasti tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak disebut, cukup dengan pakai alif lam. Karena isim itu ada dua macam, ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Nakirah itu yang belum diketahui umum. Rasulun itu umum sifatnya. Semua rasul siapa saja tidak disebut namanya. Tapi ketika ar-rasul itu sudah jelas ditentukan kepada satu pihak. Maka cukup dengan pakai alif lam. Disebutlah isim ma'rifah. Nah di ayat ini Allah sebutnya wa idza sami'ur rasul ma unzila ilar rasul pakai alif lam. Taro a'yunuhum tufidu minad dam'i. Siapakah ini orang-orang yang datang kepada Rasul? Yang ingin dan ketika Rasul ini memperdengarkan kepada orang-orang. Ini kan di dalam kitab Asbabun Nuzul, ini ayat turun ketika segerombolan Nasrani dari Najran datang kepada Rasul Sallam ingin mendengar tentang kebenaran daripada Rasul itu. Maka Rasul baca surah Maryam. Begitu Rasul baca surah Maryam, wa idza sami'u, dan ketika mereka mendengar, siapa mereka ini? Maksudnya kelompok Nasrani yang datang ke Rasulullah itu untuk mencari kebenaran. Rasul mendengarkan surah Maryam itu. Ma unzila ila Rasul, apa yang telah turun kepada Rasul. Tar a'yunhum tufidu minad dam'i. Terlihat dari matanya meleleh air-air. Mereka menangis. Kenapa? Arrafu minal haq. Karena mereka telah mengenal kebenaran itu. Wa qalu, dan mereka wa yaqulu, dan mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, amanah, hari ini kami beriman, faktubna, dan catatlah kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang telah menyaksikan. Jadi kenapa baiat itu mesti tercatat? Mesti terregistrasi. Ada ayatnya. Al-Maidah 83. Pas di juz ke-7 itu. Juz ke-7. Itu jelas banget.
bahwasanya baiat terregistrasi atau tercatat itu memang ada aturannya. Asal salah satu ayatnya ini. Jadi ketika mereka mendengar apa yang Nabi sampaikan tentang kebenaran itu, taruh ayun tufidu biladab, meleleh air matanya. Jangan heran kalau banyak di antara kita yang baiat dengan menangis. Karena ada sejarahnya, ada riwayat seperti itu. Faktubna, Robbana ya Tuhan kami, amanah kami telah beriman. Faktubna, dan catat kami bersama orang-orang yang telah menyaksikan. Siapa itu? Yang sudah mudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang terrekam di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya baiat terregistrasi itu memang ada contoh. Nah ini Bapak sekalian. Nah kita semua adalah orang-orang yang telah mengikrarkan diri. Kita akan berusaha sekuat tenaga. Tadi di surah Baiat itu akan menjauhi syirik. Nah ini yang paling berat. Makanya Huzur menuliskan syarat yang pertama itu syirik. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kecemburuan Allah terhadap orang-orang musyrik itu luar biasa. Ibaratnya apa? Seperti seorang suami yang menyaksikan istrinya berselingkuh di depan matanya. Bisa Bapak bayangkan perasaan seorang suami menyaksikan seorang istrinya di depan matanya dia berselingkuh. Sedemikian Allah Subhanahu wa taala begitu cemburunya terhadap orang-orang yang menyekutukannya. Kenapa? Dia diam di buminya Allah. Dia hidup dengan nyawanya Allah. Dia hidup dengan ilmunya Allah. Dia hidup dengan segala fasilitas yang Allah berikan, tetapi dia menyembah wujud selain Allah. Kan ironis. Hanya tadi kita harus mengidentifikasi syirik-syirik apa yang selalu menempel dalam diri kita. Ya salah satunya tadi. Kadang-kadang kita ketika mendapat perintah apa saja dari Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan kita Rasulullah yang diupdate sekarang oleh Khalifatul Masih, selalu kita mengatakan, oh nggak bisa Pak, di sini kan beda Pak, kulturnya juga beda. Ini ketika menghadapi pernikahan, menghadapi masalah kematian, menghadapi masalah ritual kehidupan yang subhanallah beratnya luar biasa. Padahal manusianya sama. Hanya beda suku dan bangsa doang gitu. Tapi subhanallah. Nah, ini yang selalu teruji, orang Jawa selalu teruji. Udah bisa, di sini tidak bisa. Masih pakai tapi. Jadi itaat itu harusnya bulat. Bulatnya seperti apa? Bulat seperti telur. Jangan seperti gigi motor. Bulat tapi ada lekuk-lekuknya. Maksudnya saya pakai tapi kan. Boleh pengbalik tapi kan. Gitu. Biasanya kalau kita selalu pakai tapi kan begini, tapi kan begitu. Ini salah satu. Maka kenapa saya mengambil tema ini? Mohon maaf. Saya yakin ini tema tidak menyerapkan. Ini mengasyikkan luar biasa. Khusus orang-orang yang ingin belajar tasyawuf dengan tema ini dahsyat luar biasa. Karena hakikatnya tadi tasyawuf artinya jernih. Kita sedang menjernihkan kembali akidah. Nah, Bapak sekalian, untuk referensi berikut tentang baiat kita ini. Jadi Hadrat Khalifatul Masih pernah bersabda tentang dua tipe orang-orang Ahmadi. Mohon maaf ya, nanti kita akan mengukurkan diri kita. Ada di mana kita. Huzur katakan ada Ahmadi hakiki. Ada yang kedua tipenya ada Ahmadi akidah. Ahmadi hakiki itu orang-orang Ahmadi yang akidahnya begitu luar biasa. Meyakini 100% tentang kebenaran Hadrat Masih sebagai Al-Mahdi, Al-Masih Al-Maud. Dan dia beramal sesuai dengan seluruh titah-titah khilafah. Itu Ahmadi yang hakiki. Nah, yang kedua ada Ahmadi akidah. Berakidahkan, dia meyakini dengan 100% bahwasanya Hadrat Masih Salam adalah Al-Mahdi dan Al-Masih Maud yang dijanjikan Allah. Tetapi mohon maaf, amalnya seperti orang lain.
Ya seperti orang gaib gitu ya. Kalau orang gaib itu kadang-kadang yang menyenangkan dirinya dipertahankan mati-matian, yang tidak. Contoh gini, ketika habis sholat zuhur mereka pergi tidak sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Itu kan sunnah. Maksudnya ya sunnah itu kan definisinya diamalkan dapat pahala, tidak berdosa. Sudah lewat. Mereka selalu begitu dalihnya. Itu kan sunnah. Kenapa kamu tidak tahajud? Kan itu mah sunnah. Maksudnya gimana? Ya sunnah itu definisinya menurut para ustadz. Sunnah itu diamalkan dapat pahala, tidak berdosa. Kan lucu gitu. Apa ilustrasinya lucu? Ya betul seperti itu. Cuma salahnya ente nggak ngaku ahli sunnah kan iya. Ahli sunnahnya di mana? Kan Nabi mengerjakan setiap habis sholat zuhur pasti sholat 2 rakaat. Itu yang Rasul amalkan. Nah kalau ente ikut ahli sunnah ya harusnya ikut. Bukan tadi katakan dapat pahala dikerjakan tidak berdosa. Itu kan bukan begitu. Maka ahli sunnah yang hakiki itu sebenarnya orang Ahmadi. Sampai orang-orang ada seorang gaib nanya ke saya, berat jadi orang Ahmadi itu kenapa? Sholatnya 50 waktu katanya. Maksudnya gimana? Masuk masjid sholat, habis azan sholat, setelah azan sholat lagi, sholatnya belum fokus, setelahnya sholat lagi, sholat aja kerjaannya. Ini dahsyat luar biasa. Itu yang akan memelihara kita. Ini ada pengakuan de facto dari mereka. Kenapa? Kenapa setiap ada orang menyerang Ahmadiyah, yang jadi sasaran masjidnya Ahmadiyah? Itu kan pengakuan de facto dari mereka bahwasanya mereka mengakui Ahmadiyah itu ahli masjid dan ahli sholat. Nah kalau Ahmadiyah tidak pernah sholat, ngapain coba tutup masjid? Tak mungkin. Karena bagi mereka, bagi orang Ahmadi tidak sholat di masjid itu sebuah penderitaan. Maka mereka senter masjidnya supaya orang Ahmadi lemah dalam hal lain-lain. Mereka lupa kalau Ahmadiyah itu sudah pindah masjidnya di hatinya. Ngapain coba bangun masjid megah-megah? Mohon maaf. Bogor sekarang mempercantik masjidnya dengan kubahnya yang harga 100 juta lebih. Akan menjadi sebuah kesia-siaan apabila bapak-bapak tidak membanggakan kubah yang begitu indah, bapak bernaung di bawah kubahnya itu. Maksudnya gimana coba? Ya datanglah di sini supaya bapak dilindungi oleh kubah yang harga 100 juta itu kan gitu. Mohon maaf. 100 juta kubahnya doang. Belum bangunannya. Terus apa yang akan kita banggakan kepada orang? Sekiranya masjid ini dilihat dari luar, wih, itu masjid itu bukan angker banget. Maka saya sarankan lampu-lampu yang di sekitar ini nyalakan kalau malam. Kenapa? Ru'ub. Mohon maaf, di Kadian itu serba lampu, mohon maaf. Sampai di atas atap ada lampu. Ru'ub, Pak. Cahaya itu simbol dari sebuah kebenaran. Sinar itu kan kebenaran, Pak. Gelap itu kan niscaya itu sebuah kepalsuan. Jangan suka di hal-hal yang gelap. Coba di atas pakai lampu. Seperti di Kadian. Jadi orang melihat walaupun tidak ada orang di sini, hidup, selalu hidup itu Al-Fatihah. Tapi kalau tidak ada lampu, orang lihatnya selalu, saya lihat kalau saya keluar, orang lewat selalu begini modelnya. Itu kan ekspresi kepenasaranan. Apa sih? Jadi kita nggak perlu ngomong, kita perlu dengan apa? Peragaannya khusus dengan pagarnya, sudah bercerita. Gua ada, gua hidup. Nggak perlu cerita, dari pagarnya saja sudah cerita. Oh, gua masih ada nih, masih hidup. Gua masih ramai nih. Gitu. Maka nanti bikin pagar gerbang yang ornamennya seperti bercerita kepada orang, gua ada, gua hidup nih. Ini implementasi Pak dari janji-janji kita yang mesti diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf jika bahasa saya seperti ini, karena ini ekspresi kecintaan. Ya, saya tugas dimanapun, yang center pertama ini. Kalau setiap orang Ahmadi sudah memiliki kecintaan, itu selesai.
seluruhnya selesai. Kenapa? Karena cinta itu ada 3 identitasnya. Yang pertama, cinta itu adalah syauq, ada rasa rindu. Kalau orang mencintai tidak ada rasa rindu, pasti berbohong. Bapak mencintai anak, pergi 5 hari ke suatu tempat, meninggalkan rumah anak dan istri, ada sebuah kerinduan. Itu tanda cinta. Yang kedua, uns. Apa itu uns? Uns itu selalu ingin dekat. Itu niscaya seorang yang mencintai. Maka kenapa anak umur balita tidak pernah mau dipisahkan dengan ibunya? Karena kecintaannya teramat sangat luar biasa. Maka Hadrat Mas'ud Al-Salam menanalogikan seorang mukmin hakiki itu seperti balita dengan ibunya. Tidak bisa dipisah. Bagaimana seorang balita mencintai ibunya? Seperti itu, jangan 1 hari, sejam aja teriak. Dan dahsyatnya lagi, bersuara anaknya dari sini, mungkin jarak 500 meter, ibunya langsung tahu, itu suara jeritan anaknya. Langsung dia tahu. Si anak pun tahu ketika suara ibunya bersuara, itu suara ibu saya. Dia tahu persis. Nggak perlu melihat, tapi cukup mendengar. Itu luar biasa. Itu analogi Hadrat Imam Salam tentang seorang mukmin sejati. Nah, mesti kita yakini adalah rumahnya Allah. Maka tumbuhkan kecintaan. Yang minimal gini, saya berjanji ya Allah, sebagaimana yang saya tadi nyatakan, saya akan sekuat tenaga melaksanakan 10 syarat baiat. Di surat baiat yang ketiga, saya akan melaksanakan sholat 5 waktu. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah mengatakan, sholat berjamaah. Hujur tahu kalau bapak-bapak itu punya aktivitas. Maka Hujur bertanya, minimal dari 5 waktu yang Allah sediakan, minimal ada 1 waktu yang bapak luangkan untuk datang ke masjid. Kan pandemi, mau balik, iya. Saya tahu pandemi hari ini. Makanya gantian. Pak Dadi, asar, Pak Kain, mungkin nanti maghrib, atau minimal satu hari itu ada 1 waktu yang Bapak niatkan. Dan nanti Bapak rasakan sensasi. Saya tidak cerita, tidak asbun, tidak akan asal bunyi. Karena ini adalah sabda Hadrat Khalifah. Artinya apa? Pasti ada sesuatu yang beliau inginkan. Maka saya katakan revolusi yang hakiki atau inqilabi hakiki yang dicanangkan oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua ya. Ada tuh karangan Khalifatul Masih kedua, kitabnya berjudul Inqilabi Hakiki, revolusi sejati. Sejatinya bagaimana kita mengimplementasikan 3 syarat baiat dalam wujud 10 syarat baiat. Bayangkan Pak, di khutbah Huzur tanggal 15 Januari tahun 2011, jabaran 10 syarat baiat itu ada 50 item. Hujur sampaikan. Saya kumpulkan khutbah-khutbah Hujur tentang baiat. Tiap hari saya kaji, subhanallah. Luar biasa. Nanti bapak-bapak, insya Allah saya kalau ada ini, saya akan share di Ansor gitu ya. Yang penggalan-penggalannya saja nanti saya share di Ansor untuk sebagai pencerahan kita semua. Agar semua kita menjadi orang-orang yang tadi. Yang kedua, mementingkan agama di atas kepentingan dunia. Jangan salah memahami. Jadi saya mohon maaf, seolah-olah kita kalau gitu mana usah kerja kita sudah di masjid aja, bukan. Tadi saya katakan, munculkan angka 1 agar 00 ini punya nilai. Ketika punya uang 100 juta diserahkan ke masjid 10, kan ada angka 1-nya muncul. Masalahnya sekarang, berapa jumlah anggota Bogor? 500 orang. Nah, kan nggak perlu berpikir, Pak. Kita mikirnya seperti orang Yahudi berpikir. Ketika kita jualan sebuah produk, misalnya sampo. Dulu merek sampo Sunsil yang botolan itu hanya untuk kelas menengah ke atas. Tidak bisa orang bawah bisa beli. Maka supaya ini terjangkau, nilai ekonomisnya juga ini, maka dibentuk saset-saset kecil. Kualitasnya tetap sama. Tapi orang bawahan pun bisa pakai.
dengan saset yang harga Rp500. Orang Yahudi itu jualan seperti itu. Kalau dipakai kemasan botol yang lux, itu untuk artis. Pasti kita tidak bakal bisa beli. Maka oleh dia diakali supaya apa? Supaya nilai ekonomis, dan ternyata segmen pasar di bawah rata-rata itu banyak banget. Makanya dibikin saset-saset kecil. Nah, cara berkorban supaya mudah. Jangan berpikir 100 juta besar. Bagi 500 orang. Berapa? Jadi kecil kan? Kalau 100 juta dibagi 500 orang kan jadi kecil. Supaya tidak kaget dengernya. Jadi bikin saja saset-saset kecil. Pak, ini anggaran 4 miliar, Pak. Berapa anggotanya? 1.000 orang. Bagi 1.000 aja dulu. Itu. Nah, kalau dengernya 100 juta kan, wah 100 juta nih. Siapa yang menanggungnya? Ya, kalau nanggungnya sendirian ya memang berat. Maka kita jamaah. Nah, jamaah itu apa? Bikin saset-saset kecil, diperkecil. Gitu. Bagi 100 orang. Kalau 100 juta dibagi 100 orang, 100.000 orang, 1 juta per orang, dibagi 500 orang, berapa? Jadi kecil banget. Tapi kan anak-anak mah tidak mungkin. Pembeli kan tidak mungkin anak-anak juga. Sekarang saya tanya, apakah ada di orang Bogor yang tidak, Bapak Bogor yang tidak punya uang 10.000? Pasti punya kan? Seandainya hari ini, kemarin kita bahas tentang Satgas, Pak Musafar telah menyampaikan gimana nih caranya kita mau memberikan bantuan. Sebenarnya ringan banget. Kalau setiap orang berpikir, saya nyumbang 1 hari Rp1.000. Habis bahannya kasih masuk di celengan, ting, 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 10 hari sudah 100.000, sudah 10.000. Jadi kalau mikirnya 30.000 per satu orang memang berat. Tapi kalau kita treongan satu orang 10.000 kali 500 orang, jadi berapa? Banyak, dibagikan ke sekian banyak orang. Nah, salah satunya lah seperti itu. Jadi agama ini jangan dijadikan alasan. Oh gitu kita bekerja, bukan. Maksudnya tadi dengan adanya sistem oleh Hujur diberikan sistem itu supaya tadi kepentingan dunia yang sedang kita lalui, kita tertidur, kita kerja di kantor, kita sedang berjualan di pasar, semuanya agama. Ketika berangkatnya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Saya mencari ya Allah untuk supaya saya bisa bayar janda. Untuk anak istri saya. Kan untuk agama jelas. Semuanya akan jadi agama ketika diniatkan dan memang diimplementasikan dalam kehidupan kita. Maka ada sebuah istilah, mohon maaf ini bukan hadis ya. Wa'mali dunya tatata'isu abadan. Tuntutlah duniamu seolah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mali akhiratuka tamutu godan. Dan tuntutlah akhiratmu seolah kamu akan mati besok. Itulah implementasi dari ayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuntut duniamu seolah kamu akan hidup selama-lamanya, dunia hasanah. Ketika wa fil akhirati hasanah wa mali akhirata tamutu godan. Tuntut akhiratmu seolah kamu akan mati besok. Maka setelah aktivitas di dunia, berangkat kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya beraktivitas. Semoga semua aktivitas saya ini benar-benar diberkahi untuk kepentingan ruh saya di hadapan Kau. Itulah Ahmadi, luar biasa. Nah, yang kedua tadi ya, tadi kan ada Ahmadi yang Ahmadi akidah, ada Ahmadi yang hakiki. Nah, yang Hujur menasihati yang keduanya adalah manusia itu seperti handphone, Pak. Handphone itu ada casingnya, ada mesinnya. Sebagus apapun ini casingnya, kalau mesinnya mati kan tidak berfungsi. Untuk apa? Casingnya luar biasa cakep, tapi mesinnya mati. Kan fungsi handphone itu kan alat komunikasi. Kan bukan casingnya yang akan kita jual, tapi mesinnya hidup dan bisa berfungsi. Nah, kalau manusia hanya mengandalkan casingan doang, kan subhanallah. Bagi orang-orang Ahmadi, utamanya apa? Ya tadi, bahwa dia seperti siapapun dia, apapun dia, tetapi berfungsi sebagai seorang Ahmadi, seberapapun dia punya kemampuan. Itu. Nah, dia sebagai posisinya, profesi sebagai apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai gitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia Allah adalah orang yang bertakwa sisinya, bukan strata sosial. Itulah casing dengan mesin.
Yang ketiga, Huzur menasihatkan apa? Kita ini dengan tujuan agama, tujuan kita dihidupkan ini, seperti mohon maaf, seperti monyet. Ketika monyet dikasih sekarung pisang dengan sekarung uang dolar, yang dipilih apa, Pak? Yakin pisang dipilih? Pasti monyet pasti milihnya pisang. Karena itulah makanannya. Seandainya dia tahu kalau uang dolar itu bisa membeli satu kampung pisang, dia akan pilih uang dolar itu kan. Orang Ahmadi itu tidak ngerti tujuan dari baiatnya. Sehingga apa? Menyia-nyiakannya. Mohon maaf. Bukan berarti, naudzubillah, bukan berarti saya menyelesaikan seperti itu. Bukan. Ya, monyet itu hanya bisa memilih pisang. Ketika disediakan satu karung pisang dengan satu karung uang, yang dia pilih pasti pisang. Gitu. Karena itu yang selalu dia makan. Nah, kita, mohon maaf, kita ini kurang memahami tujuan daripada baiat kita. Sehingga apa? Menyia-nyiakannya. Sekiranya kita paham. Insya Allah. Nah, ini yang ketiga, terakhir tadi, bahwasanya janji baiat kita itu akan senantiasa setia terhadap nizam Ahmadiyah. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menakdirkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mereview selalu janji-janji baiat kita yang tiga, dan kita akan terus bermuhasabah tentang 10 syarat baiat. Mungkin untuk sementara dari saya ini dulu, barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, itu datang dari teman saya, benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mubarik, Jazakumullah Pak Mubarik atas bukunya. Sudah ada 55 peserta yang sudah ikut. Bapak, kita mau tutup atau mau ada buka? Boleh tanya jawab, Pak. Mungkin mau silaturahmi sama Bapak. Boleh ya? Saya kasih kesempatan, mungkin dikasih waktu sampai 6.15 maksimal. Saya yang nanya ya. Ahmad Sukanta. Pak Ahmad Sukanta, monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muda ya, begitu jelas dan panjang lebar ya mengenai masalah baiat itu. Jadi menurut saya itu bagaimana Pak Mubalik ya. Baiat itu kan sudah dituangkan dalam Al-Qur'an dari Allah Ta'ala dalam surat Al-Fat ya, ayat 11. Yaitu innalladzina yubayyunaka itu. Sungguhnya orang yang baiat kepada engkau dan sebenarnya mereka baiat kepada Allah Ta'ala di atas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janjinya. Itu yang pertama Pak ya. Terus yang menurut saya itu kan udah jelas dalam Al-Qur'an ya. Saya berpikir Pak ada 3 kebutuhan umat Islam yang memang harus ditaati menurut saya selain jemaat itu. Pertama yang dilalaikan oleh mereka itu yang sekarang itu dihebohkan. Pertama mengenai masalah baiat. Kemudian yang kedua mengenai masalah khilafat ya. Yang ketiganya mengenai masalah kenabian. Itu bagaimana menurut pendapat Bapak itu Gair itu jauh dari pemahaman 3 hal tersebut. Itu aja mungkin Pak Mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Pak Gaib? Langsung Pak. Mangga Pak, langsung dijawab. Jazakallah Pak Kanta. Begini. Salah satu dari tujuan didatangkannya Hadrat Masih Salam ke dunia, salah satunya adalah untuk meluruskan segala macam kekeliruan pemahaman yang hari ini sedang terjadi. Jadi bukan hanya tentang baiat, banyak hal. Ya salah satu yang paling besar adalah masalah hidup dan matinya Isa, masalah kenabian yang sangat krusial, dan masih banyak lain-lainnya gitu ya. Nah salah satunya tadi
Ternyata kan baiat itu memang tertulis dalam Al-Quran. Maka oleh karena kenapa Masih Maud itu datang? Untuk mengembalikan mereka kepada track yang sesungguhnya. Baiat. Kenapa? Kan zaman Nabi itu ada baiat. Setelah Rasul wafat ada baiat. Kepada siapa? Kepada khalifahnya. Nah, kapan itu terhenti? Ketika mereka sudah tidak mensyukuri lagi nikmat-nikmat itu. Gitu. Nah, hari ini tugas kita orang Ahmadi memberikan pemahaman yang paling sederhana kepada mereka tentang baiat itu. Contoh, ente mau masuk tentara. Apa kamu mesti daftar dulu? Daftar. Nah, mungkin langsung masuk ke sini kan biar kamu mari masuk ke markas tentara bisa, tetapi kan tidak tercatat sebagai anggota tentara kan gitu. Kecuali kamu daftar dan mengikuti syarat-syarat. Makanya masuk Ahmad itu ada syarat-syaratnya. Diakui dia sebagai tentara kalau dia masuk, terdaftar dan ikuti syarat-syaratnya dan dia lulus yang gitu. Itu yang dunia saja begitu. Masa yang agama tidak seperti itu? Yang paling mudah kan seperti itu. Boleh dapat aja boleh. Seperti seorang anak yang tidak punya kemampuan masuk sekolah, dia dengar saja di pinggir. Setiap guru ngajar di kelas, dia di pinggir saja dia dengar. Ilmunya dia dapat seluruhnya, Pak. Tapi satu hal lain, pengakuan yang namanya sertifikat atau ijazah itu yang akan tidak dia dapatkan. Nah, sertifikat ini yang Allah butuhkan. Maka naik kereta api kan tidak butuh pengetahuan tentang kereta api kan? Yang ditanya apa? Mana tiketnya? Orang ini bodoh atau tidak bodoh, yang tanya tiketnya, bukan ngerti nggak kamu ini kereta atau bukan? Kan tidak gitu. Ya tiketnya itu yang ditanya. Sertifikatnya itu yang ditanya. Nah, baiat itu kan kita mesti ada sertifikat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala nanti, ini di pelajaran umum, pelajaran saya digayat dulu. Ketika orang meninggal, dikubur, setengah kuburan, itu Ustadz pasti duduk dulu sebentar untuk talqin. Pertanyaannya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka. Itu ditanya. Dan itu setuju, semua orang setuju. Di gayat itu ada pertanyaan itu. Siapa imam kamu? Imam Sujai? Kan bukan. Sujai di mana tuh Sujai? Gitu. Jadi itu makanya. Jadi kekeliruan-kekeliruan ini harus kita luruskan. Tugas kita hari ini untuk meluruskan. Dan masih banyak hal yang perlu diluruskan. Salah satunya tadi yang paling krusial adalah baiat. Baiat itu adalah pembuka pintu. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan sholat hakiki sebelum syahadat. Syahadat itu baiat. Ada syarat dan rukunnya. Seperti sholat ada syarat dan rukunnya. Puasa ada syarat dan rukunnya. Masa syahadat tidak ada syarat dan rukunnya? Coba tanya, berapa rukun sholat? Berapa syarat sholat? Berapa rukun puasa? Berapa syarat puasa? Ada tuh. Haji juga ada. Rukun Islam itu ada syarat dan rukun. Nah, syahadat itu syaratnya apa? Ada orang yang menerima. Ashadu, aku bersaksi. Siapa yang kau saksikan? Siapa yang menerima kesaksiannya? Kan gitu. Nah, makanya jadi kita ini jadi ada dua bentuk Islam kita, Pak. Ada Islam turunan, ada Islam tuntunan. Ahmadi juga sama, ada Ahmadi turunan, ada Ahmadi tuntunan. Betul ya? Ya. Ahmadiyah, iya turunan saya Pak. Bapak gua Ahmadi kan gitu. Tapi tidak ada Ahmadi tanjakan Pak, hanya turunan doang. Jadi itu Pak Kanta. Ya. Pak, yang keduanya mengenai ini, Pak. Mengenai khilafat ya. Halo? Ya. Halo, ya. Mengenai khilafat. Saya berpikir, Pak, itu kan sekarang khilafat itu kan merajalela apa ya? Seperti Hizbut Tahrir, kemudian di dunia sekarang itu nunggu-nunggu khilafah. Jadi saya sih gampang aja gitu ya. Khilafah itu kan ada seibarat ini Pak, benda. KW1 dan KW2. KW1 mah tetap aja dan kita dengan mereka itu kan KW2 meskipun kemana kan jatuh juga jarang memakai. Gimana Pak? Jadi gini, sekarang sepertinya riskan ketika cerita masalah khilafah ya. Dengan dibubarkannya HTI di Indonesia, seolah-olah kan pembahasan itu seperti riskan. Sebenarnya mudah membahaskannya. Jadi dalam surah An-Nur ayat 24 itu kan cerita tentang khilafah, tentang kepemimpinan keruhanian. Jadi beda dengan orang yang sunat. Kan di sana mengotot bahwa
Hizbut Tahrir itu, hizb itu kan golongan tahrir, sebuah pergerakan, golongan sebuah pembaharuan kan gitu ya. Mereka kan partai politik sebenarnya. Iya. Mendirikan sebuah negara. Jadi negara bahasa mereka begini. Daulah khilafah Islamiyah. Daulah itu negara. Nah, negara itu domainnya memaksa, Pak. Sementara agama, domain agama apa? La ikraha fiddin. Itu yang bisa membedakan. Nah, kalau syariat agama dibentukkan dalam bentuk daulah, ada pemaksaan akan melahirkan orang-orang yang munafik. Makanya di Aceh dengan kanun-kanunnya, orang Aceh ketika ke Aceh, artis yang di Jakarta setengah telanjang, di Aceh pakai kerudung, Pak. Kan munafik begitu. Jadi orang-orang pakai kerudung itu harusnya kena ajaran syariat. Di syariat tegak, yes. Tapi negara, karena tidak ada pernah konsepnya ada di dalam Al-Quran. Negara ya, bentuk agama dalam bentukan negara, tidak. Ketika Rasulullah sebagai khalifah dulu, ketika Abu Bakar sebagai khalifah, bagaimana dengan orang-orang yang di luar Arab saat itu? Tetap bernaung ke sana, karena kan sistemnya kan kerohaniannya, bukan teritorial. Maka Ahmadiyah berkuasa aman, tidak akan menggesek siapapun yang menjadi penguasa, karena kekuasaannya adalah ruh. Seperti Paus hari ini bisa menguasai dunia, gitu. Tapi di negaranya dia berkuasa, tapi untuk yang lain tetap dimanapun dia berada. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi berikan pemahaman yang paling sederhana kepada mereka tentang kepemimpinan ini. Nah kalau bahasa khilafah jadi trauma dengan nyebutnya, yang ganti aja lah, nggak usah pakai khilafah kepemimpinan. Kalau kita harus ada pemimpin. Ya tadi memang betul ada KW1, KW2, ada ORI, gitu. KW1. Ya. Jazakumullah, Pak. Ya. Jazakumullah. Ada lagi yang lain mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Dengan Pak Ade ya, Pak Ade Janat, silakan Pak Ade Janat. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dili. Ya Pak. Saya pernah mendengar kompilasi ceramah Bapak di jalsah mana mengenai sholat berjamaah. Nah, Bapak di sana menggencarkan sekali tentang sholat berjamaah. Dan tadi juga Bapak menyinggung tentang sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah di masjid. Nah, bagaimana kita sebagai warga jemaat Bogor yang memang rumahnya berjauhan gitu. Jadi tadi juga Bapak singgung bahwa sebelum subuh berangkat kerja, zuhur masih kerja, asar tanggung, maghrib dalam perjalanan. Nah itu kapan kita bisa sholat berjamaah? Ketika tadi kata Bapak gitu. Nah, sedangkan kita kadang kalau suka ditanya, kita juga sholat berjamaah di rumah gitu, sama istri, sama anak, sama keluarga. Nah, itu bagaimana Pak? Maksudnya kita tuh apakah nilainya sama saja atau bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallah, pertanyaan yang sungguh luar biasa. Jadi Huzur menekankan sholat berjamaah. Utamanya tadi sholat center, masjid, atau memang di suatu tempat ada misalnya ada 4 atau 5 rumah disatukan gitu ya. Nah, dalam keadaan darurat maka Huzur mengizinkan sholat berjamaah di rumah. Kan gitu ya. Tapi gini, izin itu diberikan dalam keadaan emergensi. Bukan dalam keadaan normal. Gitu ya. Jadi gini, tadi Allah Subhanahu wa taala sangat memahami kalau kita punya kesibukan. Maka oleh karenanya Pak Jarod, Pak Ade, gini Pak Ade. Jika Pak Ade misalnya tidak bisa ke masjid memang tiap hari, maka Huzur pernah mengatakan gitu, minimal dalam 1 hari targetkan ada 1 hari 1 kali sholat bersama-sama di masjid. Gitu ya. Tidak bisa 1 hari, mungkin 2 kali, 2 hari sehari. Gimana Pak, saya bisanya hanya Jumat doang. Jumat bisa. Harusnya yang lain kan bisa kan? Ternyata Jumat kita bisa.
Berarti yang juga pasti bisa itu. Nah pertanyaannya, saya pernah terhenyak ketika orang bertanya, Pak, mohon maaf, saya tugas di Sukabumi Pak, sama persis di Bogor kondisinya jauh-jauh. Asal dia bilang, itu masjid seperti gereja katanya, ramainya hanya Jumat doang. Seminggu sekali ramainya. Terus itu masjid hanya untuk orang-orang kaya katanya. Kenapa? Setiap datang pakai mobil semua. Jadi kita orang ini rada minder juga mau datang. Karena seminggu sekali itu datangnya kan, makanya pakai mobil gitu datang. Nah, untuk menjawab tantangan ini, bagaimana caranya supaya kelihatan minimal? Gini saya katakan, bikin suasana masjid ini sepertinya hidup. Meskipun yang ada di masjidnya 2 gelintir. Tapi kelihatan hidup gitu. Ya memang hidup, Pak. Jadi Pak Ade, memang ketika aturan itu bisa dikompromikan ketika dalam kondisi darurat. Sholat itu Pak bisa duduk ketika Bapak tidak bisa berdiri dan duduk. Bapak bisa sholat berbaring ketika tidak bisa duduk dan berdiri. Kan gitu? Tapi pertanyaannya, apakah orang yang sholat berbaring itu orang sehat? Kan bukan. Ya mohon maaf, jangan sampai kita dikategorikan oleh orang sakit, Pak. Ente datang ke masjid, kenapa? Sakit. Apa yang sakit? Rohaninya. Kan gitu. Mohon maaf sekali. Jadi ketika kita tidak datang itu kategorinya sakit, Pak. Maka Uzur memberikan solusi minimal, kata beliau, minimal 1 kali kamu pilih di mana. Saya ada luangnya di Asar. Kan Pak Ade nggak perlu datang ke Bogor. Misalnya aktivitas Jakarta, datanglah ke Masjid Jakarta. Kan tercatat berjamaah, Pak. Mungkin Bapak aktivisnya di Kebayoran, datanglah di Kebayoran. Kan gitu, nggak perlu datang ke Jakarta, ke Bogor, kan ribet amat gitu. Yang jelas, dimanapun ada komunitas, ikut di situ. Sehingga ada laporan, oh iya Pak Ade itu selalu berjamaah di Kebayoran. Kenapa Pak Ade tidak ada di Bogor Jumatan? Oh Jumatan di Balikpapan, Pak Ade. Kan gitu Pak Ade. Seperti itu Pak. Di mana Bapak lebih dekat, gabungkan diri ke sana. Kenapa kata Allah? Kalau kita magnet nih, kalau ingin terus nempel, maka terus ditempelkan. Besi disimpan di magnet sebulan, cabut besinya akan ada jadi magnetnya. Gitu. Kalau tidak, ya tadi akan semakin melemah. Mungkin itu Pak Ade. Jadi sholat berjamaah ini memang anjuran sekali Pak. Kemarin baru saja kan kemarin di pertemuan khusus dengan Jamiah Ahmad ya. Sampaikan kepada semua anggota di negara tuan. Nah ini saya hanya menyampaikan aja. Sampaikan di negara tuan, kata beliau. Sholat berjamaah. Kenapa? Itu adalah ru'ub. Ketika Masjid Bogor nanti suatu saat dalam keadaan normal, kembali normal. Tiba-tiba zuhur yang datang 100 orang, asar 100 orang, ru'ubnya naik, Pak. Saya yakin orang di sekitar ini akan setiap hari akan menengok ke sini. Ada apa ya? Ada apa ya? Kok ramai banget. Kepenasarannya dia akan datang di sini. Ada apa sih di sini? Sholat, Pak. Oh, sholat. Gitu. Nah, sekarang kenapa tidak pernah ada yang datang di sini? Kenapa pikir? Ya anggotanya saya tidak datang, apalagi saya. Gitu. Mohon maaf. Mungkin itu. Itu, Pak. Oke. Jazakumullah, Pak. Ya, siap. Sebentar sedikit boleh saya, Pak? Siap. Boleh, silakan. Assalamualaikum Pak Dili. Salam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mungkin waktu sudah hampir selesai ya. Saya harap, saya nggak tahu apakah mau tiap subuh atau tiap minggu subuh. Saya harap next ya. Tiap subuh. Saya kan baca Quran tiap subuh. Ya boleh. Saya suka sekali itu sama baca Quran sambil Pak Dili membacakan atau menguraikan tafsirnya gitu ya. Nah ini justru yang saya ini Bapak kan tadi membahas 10 syarat beat baru sampai 5 gitu. Nah jadi sebetulnya saya berharap semuanya dibahas gitu ya, detailnya bagaimana Bapak memahami 10 syarat beat itu sehingga kita juga para anggota akan lebih paham begitu ya.
Contohnya aja, misalnya nomor 10 itu kan diaktualisasikan dalam bentuk saat ini adalah dengan menyurati huzur gitu ya. Nah itu, jadi baru sampai 5 dan itu pun belum detail gitu Pak Dili. Jadi diharapkan nanti Bapak bisa menjelaskan secara detail ya Pak ya. Gitu aja, terima kasih. Jazakumullah. Setuju. Jadi mohon maaf Pak Haji, jadi saya dengan keterbatasan ilmu saya, jadi sementara ini saya hanya untuk apa namanya menghangatkan dulu lah, menghangatkan suasana Bogor gitu ya, supaya nanti kan oh iya ini nanti kan dari situ kita akan tahu seperti apa. Makanya saya sengaja menyampaikan ini karena inilah menurut saya yang perlu dipahami oleh setiap orang Ahmadi. Sip lah. Karena Indonesia ini berat sekali. Kenapa? Ya salah satu cerita-cerita para mubalik-mubalik markas, Indonesia memiliki kecintaan melebihi jemaat di seluruh dunia. Kecintaan. Apa bukti bahwa Ahmadiyah Indonesia mencintai Khalifah? Ketika bertemu nangis. Hujur nanya, kenapa kamu menangis? Saya menangis aja gitu. Orang Indonesia ketemu Khalifah pasti menangis. Orang Pakistan tidak pernah menangis, biasa aja. Tetapi amalnya 100% diamalkan. Indonesia nangisnya doang. Mohon maaf. Itu yang saya ingin sampaikan itu, bahwasanya ada orang jemaat yang bangga ketika saya berkunjung ke anggota jemaat, pembalik saya di Jalan Kunjung, di mana di Jerman, saya di London kunjung. Bahkan kok dipajang untuk fotonya di ruang tamu. Saya bingung. Saya tidak ketemu Bapak di Ansor, tidak ada, di LI tidak ada, di Udam tidak ada. Ini di mana adanya kan gitu? Ini bingung saya. Nah, seperti itu maksud saya. Mohon maaf nih, saya ingin ini terbuka supaya kita tahu ini permasalahan yang ada di jemaat Indonesia. Pada umumnya bahwa kita mencintai, tapi ekspresi kecintaan kita ada hijab. Sehingga apa? Engkau mencintai, tapi begitu mengamalkan susah gitu. Aneh gitu. Ini yang aneh yang saya sedang cari resepnya apa gitu ya. Harusnya kan orang mencintai itu tadi tai kotok rasa coklat, katakan gitu, katanya kalau orang sedang mencintai itu, katakan begitu. Dia tidak pernah berpikir licin jalan, dipakai tongkat, gelap dipakai senter, hujan pakai payung. Ketika apa? Ketika orang sedang mencintai. Itu Pak Haji, insya Allah nanti kita akan perdalam kembali, saya akan kembali lagi membahas yang 50 item yang perlu jelasan tentang 10 putih syariat dan mudah-mudahan panjang banget. Dan subhanallah. Nanti kalau saya pelan-pelan nanti saya akan share di grup Ansor atau grup Amillah gitu ya. Poin-poinnya ini yang saya sampaikan tentang poin syariat yang pertama, ini poinnya betul. Itu Pak Haji. Ya, baik, jazakumullah. Baik, jazakumullah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf waktunya sudah habis. Nah, ini terakhir Pak Dili, boleh Pak ada istilah tak kenal maka tak sayang, boleh dong Pak kita Bapak kayak oh iya lupa ya. Kan juga Bapak dan dengan keluarganya ada berapa gitu Pak. Bapak tugas di mana sebelumnya agar kita lebih mengenal sama Bapak. Ya Pak, sebelum kita tutup dengan doa, nama saya Dili Fadl Ahmad. Saya sebenarnya ingin dipopulerkan dengan nama Fadl Ahmad. Saya pernah tugas di Sulawesi, pertama kali tugas, hampir 14 tahun saya di Sulawesi. Di Sulawesi tidak ada yang mengenal nama saya Dili Sadili, tapi Fadl Ahmad. Karena saya memang mempopulerkannya Fadl Ahmad. Karena ini anugerah ketika saya sudah masuk Ahmadi, oleh Tuan Cima diganti nama saya Fadl Ahmad. Fadl artinya karunia, Ahmad yang selalu memberi. Dan memang banyak karunia yang saya dapat dengan nama ini. Dili itu kan Sunda banget, dari kata zil, harusnya kan zilli harusnya. Tapi karena lidah orang Sunda jadi Dili gitu. Apa, so Tuan, apa itu nama Dili, kata Tuan Cima. Saya nggak ngerti juga. Maka Tuan Cima kasih nama saya Fadl Ahmad. Maka saya di Sulawesi populernya DS Fadl Ahmad. Ya, Dili Sadili Fadl Ahmad. Tapi kalau di Sukabumi, lebih lagi ya Dili lagi, di Bogor jadi Dili. Apa karena itu yang sudah dikenal.
Tapi Fadol Ahmadnya mohon jangan dihilangkan, FA-nya jangan dihilangkan karena itu apa namanya? Apa itu jimat saya di Ahmadi gitu. Setelah Ahmadi saya pakai Fadol Ahmad. Saya tugas hari ini sudah yang ke-27 tahun, Pak. Jadi kalau sedang kedinasan saya tinggal 3 tahun lagi, mohon doa agar sampai pada akhir dari kepemimpinan. Saya pernah di Kota Mobagu 2 kali tugas, pernah tugas di Sulawesi Tengah, Palu, pernah tugas di Sulawesi Tenggara, pernah tugas di Makassar, pernah tugas di Sukabumi, pernah tugas di Cianjur, kembali lagi saya ke Sulawesi, dan kemarin 2017 saya kembali ke Gondrong. Walaupun saya tidak pernah gondrong rambut saya ini. Mau balik gondrong yang tidak pernah gondrong. Dan hari ini saya dapat amanat untuk tugas kembali di daerah Sunda lagi, dalam Bogor. Mohon doanya. Istri saya asli orang Kota Mobagu. Marganya Mokodompit. Kalau Ibu Hadijah kan Pontoh. Ayahnya, ibunya Mopago. Itu marga di sana. Anak saya 4, Pak. Mohon doa. Yang tua dapat karunia, alhamdulillah, sedang melanjutkan pendidikan S2 di UGM, CRCS UGM. Kedua, semester 6 di UIN Syarif Hidayatullah. Yang ketiga, sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya di Malang. Yang keempat, alhamdulillah, SMA kelas 1 di Taruna 3. Mohon doa agar saya diberikan kemampuan untuk melaksanakan khidmatan ini, dan semoga anak-anak dan keluarga saya menjadi spirit saya untuk mengkhidmati jemaat yang sama-sama kita cintai. Begitu Pak. Mari kita tutup dengan doa ya Pak Kaid. Iya Pak, jazakumullah Pak, mohon ditutup dengan doa. Doa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap keinginan harapan, dan semoga jemaat jemaat Bogor ini semakin jaya, Jabar 2 selalu dalam kesuksesan untuk melaksanakan peribadatan. Allahumma barik wa salim innaka Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma. Amin ya Pak, amin. Jazakumullah, Pak. Jazakumullah. Barakallahu lakum. Dan Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara Darah Subuh pada minggu hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Pak Kaid.